Apa sih Avertebrata dan bagaimana ciri-cirinya? Halo Sobat Perikanan, apa kabar kalian semua? Yang terhormat Ibu Dr. Juliana SPIMT selaku dosen pengampu mata kuliah Avertebrata Air dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kali ini saya mau membahas tentang Avertebrata Air. Yuk simak video berikut ini. Ciri-ciri utama yang membedakan hewan Avertebrata itu adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, hewan-hewan Avertebrata ini selain tidak memiliki tulang belakang sejati, mereka juga memiliki beragam jenis struktur tubuh dan bentuk. Kelompok hewan yang tergolong Avertebrata memiliki simetri tubuh yang berbeda-beda. Ada yang simetri radial, contohnya ubur-ubur, dan juga simetri bilateral, contohnya lobster. Karena ubur-ubur termasuk hewan yang memiliki susunan tubuh yang simetris, bila dibagi menjadi beberapa bagian dari pusat tubuh akan terlihat sama. Sedangkan untuk lobster hanya memiliki dua sisi tubuh yang simetris, yaitu kiri dan kanan. Selain itu, masih banyak loh ciri-ciri utama hewan Avertebrata. Nah, berbicara tentang Avertebrata, untuk kali ini aku mau membahas tentang kingdom Animalia yang pasti berhubungan dengan sekelompok jenis hewan yang ada di dunia. Kingdom Animalia sangat beragam dan mencakup berbagai jenis hewan, mulai dari mikroorganisme seperti nematoda, contohnya cacing bulu, hingga makhluk terbesar yang ada di bumi seperti gajah dan paus. Dengan lebih dari 1 juta spesies yang telah diidentifikasi, dan mungkin banyak lagi yang belum teridentifikasi, kingdom Animalia ini merupakan salah satu kelompok organisme yang paling beragam di planet ini. Nah, untuk kingdom Animalia sendiri memiliki beberapa karakteristik umum seperti bersifat heterotrof, di mana tidak dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis seperti tumbuhan, karena mereka harus mengonsumsi bahan organik lain untuk mendapatkan energi. Selain itu, kingdom Animalia ini termasuk hewan yang terdiri dari sel otot untuk melakukan pergerakan dan sel saraf sebagai rangsangan. Umumnya, hewan-hewan yang tergolong kingdom Animalia ini bereproduksi secara seksual. Akan tetapi, ada juga beberapa yang bereproduksi secara aseksual. Hewan yang termasuk Avertebrata meliputi semua protozoa, yakni hewan yang bersel satu maupun hewan yang bersel banyak. Hewan yang bersel banyak dapat dibedakan berdasarkan lapisan menjadi hewan diploplastik dan hewan triploplastik. Hewan diploplastik adalah hewan-hewan yang sel-sel tubuhnya berasal dari dua lapisan sel, yaitu endoderm dan ectoderm. Sedangkan untuk hewan triploplastik adalah hewan yang sel-sel tubuhnya berasal dari 3 lapisan sel, yaitu endoderm, mesoderm, dan juga ectoderm. Kembali lagi berbicara tentang Avertebrata, ternyata Avertebrata ini terbagi lagi atas beberapa kelompok hewan seperti Porifera, Coelenterata, Echinodermata, Mollusca, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, dan juga Arthropoda. Porifera adalah filum atau kelompok hewan dalam kingdom Animalia yang dikenal dengan sebutan spons. Hewan-hewan dalam filum ini juga dikenal karena memiliki struktur tubuh yang sederhana dan yang pastinya unik. Adapun beberapa ciri utama Porifera, yakni tidak memiliki jaringan sejati, tubuhnya yang berpori, dan di dalam tubuh Porifera terdapat berbagai jenis sel yang disusun dalam berbagai struktur, seperti sel pemakan, sel pengangkut makanan, dan juga spikula. Selanjutnya, Coelenterata. Hewan Coelenterata adalah kelompok hewan yang termasuk dalam filum Coelenterata. Ciri utama yang menggambarkan hewan Coelenterata yaitu memiliki tubuh yang tergolong simetri radial, yang berarti tubuhnya dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Hewan-hewan Coelenterata memiliki tentakel yang digunakan untuk berburu, serta hewan Coelenterata ini memiliki kavitas gastrovaskular yang merupakan saluran pencernaan tunggal dengan satu mulut yang juga digunakan untuk pembuangan sisa-sisa makanan. Selanjutnya, Echinodermata. Echinodermata adalah sebuah filum hewan laut yang memiliki kerangka dalam dan terdiri dari platen atau lembaran tipis yang berada di bawah kulit. Kerangka itu terbuat dari kalsium karbonat dan dapat membentuk duri-duri tajam pada beberapa spesies saja. Duri-duri tajam ini digunakan untuk perlindungan terhadap musuh. Hewan-hewan Echinodermata ini juga memiliki tubuh tergolong simetri radial dan juga memiliki sistem saraf yang lebih sederhana dibandingkan dengan banyak hewan lainnya. Hewan Echinodermata ini juga selain sistem saraf yang lebih sederhana, ternyata saluran pencernaan dari hewan-hewan Echinodermata ini memiliki saluran pencernaan yang lengkap
lengkap dengan mulut dan anus terpisah. Selanjutnya moluska. Moluska termasuk filum yang memiliki beragam anggota di dunia. Meskipun dengan banyaknya variasi dalam kelompok ini, ada beberapa ciri utama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi hewan-hewan dalam film moluska. Ciri utama yang menggambarkan kelompok hewan moluska adalah hampir semua moluska memiliki mantel yang merupakan lipatan kulit yang melapisi tubuh mereka. Dan faktanya, mantel tersebut dapat berfungsi untuk melindungi tubuh mereka juga. Banyak moluska memiliki cangkang luar yang keras dan kokoh. Cangkang tersebut terbuat dari kalsium karbonat yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan organ dalam mereka. Selanjutnya, Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah sebuah filum dalam kerajaan hewan yang dikenal sebagai cacing pipi atau flatworms. Salah satu yang paling mencolok dari Platyhelminthes adalah tubuhnya yang sangat pipih. Tubuh mereka seperti lembaran kertas dan tidak memiliki struktur tubuh yang kompleks. Platyhelminthes memiliki tubuh yang tergolong simetri bilateral karena hanya dapat dibagi menjadi dua saja yang mirip jika dibelah secara longitudinal. Selanjutnya, Nemathelminthes. Nemathelminthes adalah sebuah filum dalam kerajaan hewan yang mencakup sekelompok hewan berongga yang disebut dengan nematoda atau cacing gilik. Nematoda ini adalah cacing yang berbentuk silinder yang memiliki tubuh yang sederhana. Banyak nematoda yang hidup di berbagai lingkungan seperti tanah, air tawar, maupun air laut. Namun, ada juga nematoda parasit yang hidup di dalam tubuh inangnya. Meskipun memiliki tubuh yang sederhana, nematoda dapat bergerak dengan cara mengontraksi dan memperpanjang tubuh mereka. Selanjutnya, Annelida. Annelida adalah filum hewan yang mencakup cacing-cacing bersegmen. Annelida ini memiliki beberapa ciri-ciri umum dan salah satu contoh yang paling terkenal dari hewan dalam film Annelida adalah cacing tanah dan lintah. Tubuh Annelida terdiri dari serangkaian segmen berulang yang biasanya terlihat seperti cincin dan memungkinkan melakukan gerakan tubuh yang lebih fleksibel. Annelida menggunakan gerakan peristaltik untuk bergerak karena gerakan gelombang kontraksi dan relaksasi otot tubuh yang berurutan itulah yang menggerakkan tubuh si cacing. Selanjutnya, Arthropoda. Arthropoda adalah filum yang memiliki eksoskeleton yang keras dan tahan lama yang terbuat dari keratin. Eksoskeleton ini melindungi tubuh mereka dan memberikan dukungan struktural. Tubuh arthropoda dibagi menjadi serangkaian segmen yang bersendi-sendi. Arthropoda sangat beragam dan mencakup kelompok seperti serangga, laba-laba, kepiting, udang, dan sebagainya. Adapun beberapa contoh hewan dari 8 kelompok Avertebrata antara lain Cliona. Cliona adalah genus spons laut yang termasuk dalam famili Clionidae dalam kelas Demospongiae. Cliona memiliki bentuk tubuh yang sangat bervariasi, akan tetapi umumnya berbentuk seperti karang ataupun batu. Cliona bisa berukuran relatif kecil hingga besar. Permukaan luar Cliona ditutupi oleh struktur yang biasanya disebut dengan oskula, yang berfungsi sebagai lubang-lubang untuk pembuangan air dan saringan makanan. Cliona memiliki spikula, yaitu struktur skeletal kecil yang terbuat dari bahan kalsium karbonat atau silika. Spikula ini memberikan kekuatan dan dukungan struktural pada Cliona ini. Cliona umumnya ditemukan di perairan laut, terutama di perairan hangat dan dangkal di sekitar terumbu karang dengan spesies Cliona celata. Klasifikasi dari spesies Cliona celata adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Porifera, kelas Demospongiae, Ordo Clionaida, famili Clionaidae, genus Cliona, spesies Cliona celata. Cliona sering hidup berkoloni dan dapat merusak substrat karang mati dengan mengikis kalsium karbonat dari karang tersebut untuk mendapatkan nutrisi. Beberapa spesies Cliona juga ditemukan di lingkungan laut yang lebih dalam, termasuk gua-gua bawah air dan dasar laut yang berlumpur. Selanjutnya, tawon laut. Tawon laut adalah sebutan umum untuk spesies tawon yang hidup di sekitar perairan atau wilayah pesisir. Namun, istilah ini tidak merujuk pada spesies tawon tertentu yang memiliki klasifikasi ilmiah. Secara umum, klasifikasi dari tawon laut adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Coelenterata, kelas Cubozoa, Ordo Chirodropida, famili Chirodropidae, genus Chironex, spesies Chironex fleckeri. Habitat tawon laut biasanya terkait dengan daerah pesisir seperti pantai, rawa-rawa, dan wilayah sekitar air tawar. Tawon laut sering bersarang di lubang-lubang kecil, di bawah batu, atau di tempat-tempat aman lainnya. Selanjutnya, landak laut. Landak laut adalah hewan dari phylum Echinodermata yang seluruh permukaan tubuhnya ditutupi oleh duri. Landak laut mempunyai nama internasional, Sea urchin. Landak laut mempunyai bentuk yang khas, yaitu berbentuk seperti bola atau bundar pipi dengan cangkang yang tersusun dari kapur dan dipenuhi oleh duri-duri yang tajam.
Hewan tersebut bergerak menggunakan kaki tabung yang pipih dan panjang yang mencuat di antara duri-duri yang menempel pada cangkang landak laut tersebut. Mulut landak laut terletak di bagian bawah yang digunakan untuk mengunyah makanan. Sementara itu, anusnya menghadap ke atas. Habitat dari landak laut ini berada di ekosistem terumbu karang dan juga lamun. Landak laut banyak ditemukan di daerah intertidal sampai kedalaman 10 meter pada salinitas antara 30 sampai dengan 34 part per trillion. Sebenarnya teman-teman, banyak sekali spesies-spesies landak laut yang ada di perairan. Akan tetapi, aku hanya mengambil contoh dari banyaknya spesies landak laut yang klasifikasinya adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Echinodermata, kelas Echinoidea, Ordo Trypnoida, famili Trypnoidea, genus Trypneustes, spesies Trypneustes gratila. Selanjutnya, cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan salah satu jenis filum moluska kelas Cephalopoda yang tidak bertulang belakang. Cumi-cumi memiliki kepala dan kaki yang dapat dibedakan dengan jelas. Organ mata terdapat di kepala dengan ukuran yang besar, tentakelnya dilengkapi dengan alat penghisap yang berfungsi sebagai pengemudi ketika berenang. Selain itu juga, tentakelnya digunakan untuk mempertahankan diri dan menangkap mangsa. Karakteristik khusus yang dimiliki cumi-cumi adalah dengan adanya tinta yang terdapat di atas usus besar dan bermuara di dekat anus. Bila cumi-cumi terkena serangan dari musuhnya, kantong tinta akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan berwarna hitam gelap melalui pipa ini dan memungkinkan cumi-cumi terhindar dari serangan. Cairan berwarna hitam yang dikeluarkan mengandung butir-butir melanin. Adapun klasifikasi salah satu spesies dari cumi-cumi adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Cephalopoda, Ordo Teuthoidea, famili Loliginidae, genus Loligo, spesies Loligo chinensis. Kenapa aku hanya mengambil salah satu contoh spesies dari cumi-cumi? Karena total jenis cumi-cumi yang tersebar di seluruh bagian dunia terdapat lebih dari 300 spesies cumi-cumi yang berbeda. Untuk penyebaran cumi-cumi di perairan Indonesia sudah hampir merata, mulai dari pantai hingga laut lepas, dan mulai dari permukaan sampai dengan kedalaman beberapa ribu meter. Selanjutnya, cacing pita. Cacing pita atau dikenal dengan istilah Taeniasis adalah hewan yang termasuk dalam filum Platyhelminthes dan kelas Cestoidea. Cacing ini menempati saluran usus vertebrata dan larvanya hidup di jaringan vertebrata dan avertebrata. Bentuk badan cacing ini memanjang menyerupai pita, biasanya pipi dorsoventral tidak mempunyai alat cerna atau saluran vaskular dan biasanya terbagi dalam segmen-segmen yang disebut dengan proklotid yang bila dewasanya berisikan alat reproduksi jantan dan betina. Adapun klasifikasinya sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, kelas Cestoidea, Ordo Cilopelidea, famili Taenidae, genus Taenia, spesies Taenia saginata. Selanjutnya, cacing gelang. Ascaris lumbricoides adalah nematoda usus atau cacing usus yang ditularkan melalui tanah yang dapat menyebabkan penyakit Ascariasis. Cacing ini disebut juga dengan cacing gelang. Adapun klasifikasi dari cacing gelang sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Nemhelminthes atau nematoda, kelas Secernentea, Ordo Asciridida, famili Ascarididae, genus Ascaris, spesies Ascaris lumbricoides. Cacing gelang ini berbentuk silindris dan ujung anterior yang tumpul sedangkan ujung posterior runcing. Kemudian pada ujung anterior terdapat 3 buah bibir yang tersusun dari 1 bibir terletak dorsomedial dan 2 bibir terletak di sebelah ventrolateral. Di tengahnya terdapat cavum bucalis yang berbentuk segitiga. Pada tiap-tiap sisi terdapat garis-garis longitudinal disebut dengan lateral lines. Cacing gelang ini juga mempunyai kutikula yang bergaris-garis melintang menyelubungi tubuhnya. Selanjutnya, cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan termasuk pada filum Annelida yang habitatnya ada di dalam tanah. Cacing tanah ini juga merupakan organisme tanah yang melakukan fungsi ekologis dalam ekosistem tanah. Cacing tanah sangat beragam dalam kehidupan manusia, terutama untuk menyuburkan tanah. Berikut klasifikasinya. Kingdom Animalia, Phylum Annelida, kelas Clitellata, Ordo Haplotaxida, famili Lumbricidae, genus Lumbricus, spesies Lumbricus rubellus. Cacing merupakan hewan yang memiliki ruas tubuh. Bagian ujung anterior cacing tanah memiliki tonjolan yang disebut dengan prostomium dan setelah itu terdapat mulut. Cacing tanah ini memiliki tubuh yang terbungkus oleh kutikula yang transparan dengan tujuan untuk melindungi tubuh dari gangguan fisik atau kimia. Secara fisiologi, kutikula
pula cacing tanah memiliki kantung-kantung kelenjar yang dapat mengeluarkan cairan sehingga tubuh akan kelihatan mengkilat. Mulut cacing tanah berbentuk sabit dan terletak di belakang ventral dari prostomium. Dan yang terakhir adalah lobster. Lobster merupakan salah satu yang mungkin teman-teman sekalian tahu kan? Oleh karena itu, lobster ini memang menjadi incaran banyak masyarakat untuk dikonsumsi. Lobster sendiri adalah hewan avertebrata anggota filum Arthropoda yang hidup di dalam air. Hewan ini merupakan sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Umumnya, habitat lobster ada di perairan pantai yang banyak terdapat bebatuan atau terumbu karang. Terumbu karang menjadi habitat lobster karena dimanfaatkan sebagai pelindung dari ombak dan juga sebagai tempat bersembunyi dari predator. Ada banyak spesies lobster terdapat di Indonesia, salah satunya spesies Panulirus versicolor. Rincian klasifikasinya sebagai berikut: Kingdom Animalia, Filum Arthropoda, kelas Malacostraca, Ordo Decapoda, famili Panuliridae, genus Panulirus, spesies Panulirus versicolor. Tubuh lobster terbagi menjadi dua bagian, yaitu kepala, dada, dan juga badan. Lobster juga memiliki mata yang cukup besar dan berupa mata majemuk. Lobster memiliki dua pasang antena atau sungut, satu pasang berukuran pendek dan satu pasang lainnya berukuran lebih panjang yang berada di bagian luar. Dari semua contoh hewan tadi, teman-teman sudah tahu pasti hewan mana yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan bermanfaat di bidang perikanan. Landak laut, cumi-cumi, cacing pita, cacing gelang, cacing tanah, dan juga lobster termasuk hewan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Gonad dari landak laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang bergizi tinggi. Daging yang khas dari cumi-cumi banyak diminati oleh masyarakat sehingga cumi-cumi termasuk yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Cacing pita dan cacing gelang memiliki nilai ekonomis tinggi karena media bekas cacingnya banyak dicari karena memiliki unsur hara yang tinggi dan sangat baik digunakan sebagai media tanam atau polybag. Cacing tanah sendiri memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena banyak pembudidaya cacing tanah yang diperuntukkan untuk bahan-bahan ramuan obat hingga pakan ternak, contohnya untuk ikan dan unggas. Dan yang paling terkenal yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu lobster. Dari rasa dagingnya serta proses tumbuhnya juga membutuhkan waktu yang panjang. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.